Mari kita berdoa. Kiranya lagu ini boleh menghantar kami ya Tuhan, untuk terus melihat akan janji-Mu. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sekalipun mungkin kami datang dengan berbagai-bagai perasaan, dengan berbagai-bagai pergumulan, tapi biarlah kami boleh menemukan bahwa hanya di dalam Tuhan sumber penghiburan dan kekuatan kami. Saat ini Tuhan, di akhir tahun 2024, kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh memaknai kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Dengan sungguh kami boleh terus menegadak kepada Tuhan, kami boleh berfokus kepada Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan, berkati setiap kami ya Tuhan yang sudah datang di dalam rumah Tuhan. Baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Kami sama-sama Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus untuk sungguh-sungguh dapat mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang Tuhan masih izinkan kita lakukan di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah sukacita terbesar di sepanjang hidup. Mari saya mengajak kita membuka dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2, kalau di dalam temanya itu disebutkan ayatnya dari ayat 21 sampai 40. Namun pada saat ini saya mau mengajak kita untuk berfokus hanya di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-38. Saudara, saya akan membacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sudah diperbarui yaitu yang kedua. Silakan saudara menyimak di Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab fisik maupun Alkitab yang ada di gadget kita ya. Mari kita melihat. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ayat 36. Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya. Lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Timothy Keller itu di dalam satu tulisannya menuliskan tentang apa maksudnya sukacita yang dimaksud oleh Alkitab. Saudara, dikatakan bahwa bersukacita itu adalah bagaimana menghargai sesuatu, mengakses nilainya bagi setiap kita, merenungkan keindahan dan pentingnya sukacita, sampai hati kita berdiam di dalamnya dan menikmati rasa manisnya. Ini adalah cara memuji Allah
sampai hati ditenangkan dan dinamaikan, sampai hati melepaskan pegangannya atas segala hal lain yang dikira dibutuhkannya. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, sudahkah hati kita ditenangkan dan didamaikan setelah semua berita sukacita yang kita dengar di masa Advent maupun di masa Natal? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu percakapan antara seorang pendeta dengan seorang gadis jemaatnya yang masih remaja ya, kira-kira umur 17 tahun. Anak remaja ini sedang galau dan dia bercerita kepada pendetanya, dan bapak pendeta ini berusaha menghibur anak remaja ini. Kemudian bapak pendeta ini mengatakan, kamu jangan galau lagi. Ingat, Tuhan Yesus itu sudah menjadi juru selamat kamu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Kemudian sang remaja wanita ini bilang, Pak Pendeta, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya tahu Tuhan itu juru selamat saya, dan satu kali Dia akan membawa saya pulang ke surga. Tapi apa gunanya jika di sekolah tidak ada seorang pria yang tertarik kepada saya, tidak ada seorang pria yang mau menjadi pacar saya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kayak anak remaja ini. Kita sudah dengar berita tentang juru selamat, tentang Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Kemudian kita berkata itu sesuatu yang abstrak. Lihatlah realita hidup saya. Hidup saya masih seperti ini. Saya masih banyak pergumulan. Saya masih banyak kebutuhan hidup. Saya masih banyak kesulitan ini dan itu. Hidup saya masih begini saja. Lalu gimana? Saudara, sambil saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya juga terus berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada saya. Apakah saya sungguh menjadikan berita tentang Tuhan Yesus yang datang itu adalah sukacita terbesar dalam hidup saya. Dan mari saudara, saya mengajak kita semua untuk kalau boleh minta Tuhan membedah hati kita. Tuhan periksa hati kita. Benarkah Tuhan Yesus yang datang sudah menjadi sukacita terbesar di dalam kehidupan kita? Saudara kasih dalam Tuhan, jika pada awal teks tadi saudara bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Simeon, dikatakan bahwa dia datang ke bait Allah dan ketika dia melihat Yesus di dalam ayat 28, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Di akhir daripada teks ini, saudara menjumpai seorang wanita tua juga yang bernama Hana. Di dalam ayat yang ke-38, di situ dikatakan juga, pada saat itu juga Hana mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Saudara, mengapa Simeon dan Hana begitu bersukacita ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara? Bahkan kok di dalam bahasa Latin itu nyanyian Simeon ada terkenal ya, sudah bisa baca namanya dan bahasa Latin. Itu satu nyanyian yang dikatakan bahkan melampaui ketakutan akan kematian. Bahkan melampaui apa yang tidak terlihat. Sukacita Simeon, dia bersukacita karena Tuhan yang sudah lahir. Demikian juga dengan Hana, sukacitanya begitu besar. Sudah mengapa mereka bersukacita? Sekali lagi, karena mereka melihat bahwa hidup ini bukan hanya tentang mereka. Bahwa hidup ini sesungguhnya adalah tentang bagaimana Allah menyatakan anugerahnya. Bagaimana Allah mau hadir di tengah-tengah umatnya. Dan mereka disebutkan adalah orang-orang yang menantikan bagaimana penghiburan itu diberikan kepada umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Simeon dan Hana, dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika mereka datang di bait Allah, ketika Yesus disunat. Nah saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengalami sukacita seperti Simeon dan Hana jika masih banyak yang lebih penting di dalam hati kita. Saudara dan saya tidak akan bisa menjadi orang-orang yang kemudian bisa tenang, bisa menikmati Tuhan Yesus kalau di dalam hati kita lebih banyak hal-hal yang menggelisahkan, yang kita pikir ini yang belum saya dapatkan, ini yang seharusnya saya miliki dan belum saya temukan. Saudara, kita pikir itu semua adalah kebutuhan kita
yang paling besar, melebihi sukacita daripada Kristus yang datang. Nah saudara, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati Simeon dan Hana. Kembali lagi kepada teks yang tadi. So kita melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hati Simeon. Pertamanya dia adalah seorang yang menantikan pelepasan atau menantikan penghiburan daripada Allah sendiri. Dia adalah termasuk yang dikatakan sebenarnya Simeon dan Hana ya, termasuk golongan kaum remnan atau golongan sisa Israel. Sudah pada saat itu Israel hanya menjadi satu daerah yang kecil, bahkan dijajah oleh Roma. Dan kemudian sudah Simeon, bukankah wajar ya jika dia seakan-akan mengatakan, Tuhan kapan janji Tuhan ini akan terlaksana? Bukankah dulu Tuhan pernah berjanji kepada nabi-nabi bahwa Tuhan akan memberikan Mesias yang datang akan memulihkan kondisi Israel. Betapa bangganya jika Israel kembali seperti zaman Raja Daud dan Salomo. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Raja-Raja, di dalam kitab Tawari, maka saudara akan melihat bahwa bangsa-bangsa sekeliling Israel ketika mendengar nama Israel disebut, itu sangat gentar, sangat takut. Kenapa? Karena bangsa ini sungguh luar biasa, mampu menggentarkan hati bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi takut karena mereka tahu di balik Israel yang perkasa, di balik Israel yang masyhur zaman Daud dan Salomo, itu ada Allah yang luar biasa. Ada Allah yang perkasa yang selalu menolong bangsa Israel. Ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa lain, kita bisa baca ya di dalam Alkitab dikatakan bahwa bahkan mereka nggak perlu berperang. Siapa yang berperang? Tuhan berperang untuk mereka. Bahkan mereka hanya menonton, Tuhan yang berperang untuk mereka. Wah saudara, luar biasa. Betapa masyhurnya nama bangsa Israel pada saat itu. Tapi sekarang di mana Israel yang seperti itu? Hanya tinggal daerah kecil, daerah yang dijajah oleh Roma. Dan bahkan sudah dijajah oleh Roma, orang-orang pada saat itu yang tinggal di daerah itu mengalami mereka banyak tekanan. Karena pemimpin agama mereka itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Yang dikatakan kayak orang buta menuntun orang buta. Gak ada sama sekali satu pengharapan. Maka saudara, bukankah satu hal yang kita pikir manusiawi. Jika Simeon kemudian dia membutuhkan satu penghiburan dari Mesias yang akan datang. Namun saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus, karena dia mengandalkan Roh Kudus membuat dia mengerti bahwa ternyata Mesias yang datang ini bukan hanya akan memberikan penghiburan bagi orang Israel, tapi Mesias ini justru akan memberikan jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Setiap orang yang percaya dari bangsa-bangsa lain, maka inilah jalan keluar yang akan diberikan oleh Mesias yang datang. Bukankah Simeon kemudian bukankah masalah yang terbesar yang memisahkan umat Tuhan dengan Allah pada saat itu adalah karena dosa-dosa mereka. Mereka menjadi penyembah berhala, mereka lupa kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka terus hidup di dalam kondisi terpuruk. Bukan hanya dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, tapi benar-benar terpuruk. Sampai kemudian mereka bertanya-tanya, mana Allah, mana Allah? Ada begitu banyak orang-orang yang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan, yang percaya kepada ilah-ilah dan berhala lain. Tapi saudara, Simeon, dia dipanggil Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya untuk dia mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sangat-sangat bersuka cita karena melihat Tuhan luar biasa. Soalnya demikian juga dengan Hana. Soalnya dikatakan di dalam bagian ini, Hana adalah seorang nabi. Tapi ingat sebelumnya dia adalah seorang yang pernah menikah. Dikatakan bahwa dia menikah selama 7 tahun, kemudian dia menjanda dan saat itu usianya 80 lebih. Jadi saudara, Hana menikah 7 tahun dan 77 tahun dia lewati di dalam kesendirian. 77 tahun dia lewati di dalam kehidupannya sebagai seorang janda. Nah saudara, pada saat itu kehidupan janda bukan seperti sekarang. Kehidupan yang terpuruk, bahkan seringkali dianggap gara-gara lu nih suami lu meninggal. Begitu banyak stigma-stigma, sudah mengalami kesendirian, dituduh orang. Ini yang dialami oleh Hana. Bukankah ketika dia menikah, dia pernah memiliki satu kebutuhan atau keinginan untuk berpengharapan di dalam kehidupan rumah tangga.
Tapi ternyata Tuhan gak izinkan. Tuhan panggil suaminya. Saudara, kemudian Hana dia membawa rasa sendirian, membawa rasa kesepian, membawa rasa tertuduh dari segala macam orang itu ke dalam bait Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Hana berdoa selalu. Dia ada di bait Tuhan, dia beribadah siang dan malam, dia berpuasa dan dia berdoa. Saudara, di dalam Tuhan Hana bisa berdamai dengan kesulitan. Hana berdamai dengan kesendiriannya. Dan dia menerima penghiburan dari Tuhan. Itulah sebabnya ketika kemudian dia mengerti akan Mesias yang dijanjikan. Dia begitu bersuka cita, dia begitu bersyukur. Bahkan dia memberitakan tentang Mesias kepada orang-orang yang mengalami juga hal yang sama dengan kondisi dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah bagaimana Tuhan memproses, Tuhan kemudian dia berproses di dalam hati daripada Simeon dan Hana. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi apa yang kita lihat, kalau Simeon dan Hana itu melihat Tuhan Yesus waktu itu adalah bayi yang baru lahir, tapi mereka begitu bersuka cita. Lalu seharusnya saya dan saudara yang sudah menerima berita Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, kita seharusnya sukacita itu lebih besar, saudara. Kenapa? Karena Simeon dan Hana itu percaya dengan iman mereka. Tapi kita lebih-lebih lagi, saudara. Karena kita bukan hanya melihat Yesus yang datang sebagai bayi, tapi Alkitab mengatakan bahwa dia yang dulu datang sebagai bayi di palungan, dia datang menjadi juru selamat kita. Dia sudah menjadi juru selamat yang menghapus dosa kita dan dia memberikan pendamaian. Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Alkitab sudah membuktikan dan dengan iman kita harusnya itu memberikan satu sukacita bagi setiap kita. Dan sekarang kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bukan? Nah, saudara, sekali lagi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana? Sudahkah kita bisa bersukacita seperti Simeon dan Hana? Sudahkah berita daripada kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi sukacita yang terbesar? Ataukah hal-hal yang lain yang kita pikirkan yang lebih banyak sehingga berita tentang kedatangan Tuhan Yesus tidak menjadi sumber sukacita kita? Saudara, Tuhan sudah menunjukkan bagaimana caranya. Kalau tadi kita melihat dari teladan Simeon dan Hana, sekali lagi saya katakan saya dan saudara punya contoh yang lebih lagi. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya untuk kita. Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana supaya kita memperoleh sukacita yang besar. Sukacita terbesar bahkan di dalam hidup kita. Saudara, kalau di dalam kitab Filipi pasal yang kedua di situ ya. Sudah dikatakan demikian, saya akan bacakan Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia datang ke dalam dunia, mengosongkan diri, bahkan tidak segan-segan menyerahkan haknya sebagai Allah untuk menjadi juru selamat kita sebagai manusia. Saudara, dia datang menjadi sama dengan kita, menjadi manusia. Saudara, inilah yang Yesus lakukan. Dia datang, dia menyerahkan, dan dia mengosongkan. Saudara, bukankah seringkali kita nggak bisa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus? Karena kita pikir di dalam dunia ini masih banyak hal-hal yang belum kita raih. Saudara, terbalik ya. Kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan haknya, bahkan dikatakan dia mengosongkan dirinya sampai betul-betul gak ada apa-apa ya, empty ya, kosong. Kalau kita gimana, saudara? Seringkali kita banyak cita-cita, so mungkin boleh kita bercita-cita. Ketika orang masih tadi seperti anak remaja ya, menambahkan pacar, kalau udah punya pacar gimana? Pingin purpose jadi pasangan hidup, suami atau istri, kemudian memiliki anak, setelah memiliki anak apalagi setelah punya rumah, apalagi harus ada asuransi, jaminan, apalagi saudara pensiun. Wah, kita pikir ini hal-hal ini yang bisa menjadi sandaran kita. Hal-hal ini yang seharusnya kita miliki yang bisa memberikan kenyamanan yang sebenarnya kita butuhkan. Benar nggak saudara? Kalau sampai
hal-hal seperti itu yang lebih kita pikirkan, lebih kita butuhkan, maka kita salah besar, saudara. Kita salah karena seharusnya Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita. Tuhan Yesus menjadi yang lebih terbesar di dalam setiap kebutuhan kita. Maka saudara, yang perlu kita ubah adalah bagaimana mental kita. Kalau kita mau sukacita dari Tuhan Yesus menjadi sukacita terbesar, kita harus ubah mental kita. Bukan melihat dunia ini kita harus meraih semua, kita menggenggam semua yang sudah kita miliki, nggak boleh ada yang terlepas. Tapi kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, saudara. Berserah ya, dan bahkan memberikan apa yang ada padanya. Saudara, yang berikutnya yang Tuhan Yesus contohkan di dalam kehidupannya adalah ketika dia datang ke dalam dunia, di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di situ katakan bahwa karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita mengatakan bahwa oke, saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya terima bahwa ini adalah satu sukacita terbesar. Namun kalau masih ada hal-hal yang menggelisahkan hati kita, yang belum membuat kita tenang, sudah sekali lagi, Tuhan apa sih sebenarnya yang ada di hati saya? Tadi ilah, apakah ada yang masih tersembunyi dalam hati saya selain juru selamat? Dikatakan seharusnya kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Tapi kalau masih ada yang tersembunyi dalam hati kita selain daripada Tuhan Yesus, maka saudara, kita perlu minta Tuhan memproses hati kita, membentuk hati kita supaya kita bisa menerima sukacita terbesar ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita minta Tuhan untuk bekerja di dalam hati kita, untuk mengizinkan Tuhan melihat hati kita yang paling dalam di akhir tahun ini, dan kita mau untuk melihat bahwa ada sukacita terbesar di sepanjang hidup yang harusnya ada di dalam hati dan hidup kita. Saudara, yang pertama adalah mari kita minta Tuhan untuk izinkan Tuhan mengubah hati kita. Tadi saudara saya mengatakan bahwa ada banyak orang berpikir hal-hal yang dia miliki itu bisa menjadi sandaran hidupnya. Bisa membuat dia merasa aman. Ya, saya tenanglah sekarang kalau udah ini, kalau udah itu. Saudara, ada saatnya ketika kita mau diproses oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan hal-hal yang menjadi sandaran kita itu membuat kita patah hati, membuat kita merasa kecewa, sampai kemudian kita merindukan penghiburan dari apa yang bisa dunia berikan. Terkadang Tuhan izinkan saudara, jika hati kita terlalu melekat, mungkin kepada uang, kepada pekerjaan, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga atau apapun yang kita miliki lebih daripada Tuhan. Sudah kadang-kadang Tuhan izinkan supaya hati kita diproses untuk kita bisa sadar dan melihat bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sandaran kita. Saudara, saya mengenal satu keluarga yang tinggal di Bandung, saudara. Nah, keluarga ini memiliki beberapa anak. Kemudian mereka punya toko, mereka mengelola toko dan mereka orang sederhana, tapi kemudian Tuhan memberkati mereka sehingga mereka kemudian menyekolahkan anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik, di tempat yang baik. Dan sudah nggak salah bukan jika orang tua berharap bahwa ini bukan orang tua berinvestasi pada anak, nggak boleh gitu ya saudara. Tapi nggak salah kalau kita mendidik anak dengan baik dan kemudian kita berharap anak-anak ini satu hari kelak akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa ya di dalam kekristenan. Namun saudara, apa yang terjadi dengan keluarga ini? Anak laki-laki satu-satunya, kemudian dia sudah berkeluarga, sudah menikah, dia lari ke luar kota ya, dan ternyata dia meninggalkan hutang-hutang yang begitu banyak. Dan setiap hari papa dan mamanya itu harus menerima para debt collector yang datang menagih utang. Dan mereka sama sekali nggak tahu. Mereka nggak tahu anaknya berutang dan nggak tahu kalau rumahnya beberapa, karena mereka sudah diberkati, beberapa tanahnya itu dijadikan digadaikan untuk hutang-hutang tersebut. Dan kemudian aset-aset ini kemudian mereka jual dan mereka akhirnya tinggal di toko yang sempit. Saudara, kemudian si mama, kan saya mama ini berkata,
Aduh, saya benar-benar hancur hati. Anakku yang benar aku harapkan. Kenapa dia melakukan ini? Bahkan sekarang saya nggak tahu di mana dia. Di mana dia? Dia pergi begitu saja. Tanpa memberitahu pada orang tua, meninggalkan orang tuanya seperti ini. Bahkan kemudian yang terjadi, suami daripada si ibu ini sakit, saudara. Dan harus sakit yang sangat serius. Karena memikirkan kondisi anaknya, keluarganya, tokonya nanti gimana, rumahnya sudah nggak ada. Sudah benar-benar saya melihat betapa hatinya begitu hancur. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita saat ini kita mengalami patah hati, kita mengalami kekecewaan. Tapi saudara, mari kita terus datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya belajar dari peristiwa ini? Ini satu hal yang menyakitkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan mau ajar saya apa Tuhan? Alih-alih kita terus marah-marah, putus asa, kecewa dan makin terpuruk. Mari kita minta Tuhan, ubah hati saya. Izinkan Tuhan. Saudara, karena ini satu proses, bukankah kekecewaan, penderitaan, kesakitan itu adalah satu proses yang harus kita lewati juga. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberi contoh bukan kepada kita. Bagaimana dia mengalami proses itu dan Tuhan mengalami kemenangan. Tuhan dimuliakan setelah melewati proses itu. Dan ini pengharapan saya dan saudara. Saudara, yang kedua adalah mari kita mengizinkan Tuhan untuk mengarahkan hati kita kepadanya ya. Kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, ini yang namanya bertekun saudara. Sehingga kita nggak menjadi tawar hati dengan segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup kita. Karena saya dan saudara kan masih tinggal di dunia ini. Di dalam dunia ini kadang-kadang kita sudah hidup baik-baik. Ada orang-orang yang menimbulkan kesulitan dalam hidup kita. Orang lain dan sebagainya atau kondisi ekonomi atau apapun saudara itu bisa menghancurkan hati kita. Nah di dalam seperti itu mari kita datang kepada Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya sukacita kita yang tadi ya kita sudah melihat Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Itu menjadi satu hal yang alami yang akan dihasilkan oleh kesulitan-kesulitan yang ada. Sukacita bisa dihasilkan oleh hal-hal yang manis, tapi sukacita juga bisa dihasilkan oleh hal-hal yang mendatangkan duka cita, mendatangkan air mata. Itu adalah hal bagaimana Roh Kudus bekerja, memberikan buah sukacita di dalam hati dan hidup kita, meskipun kondisi sekitar kita bukan kondisi yang kondusif untuk bersukacita. Saudara, ketika bagaimana kita mengizinkan Tuhan bekerja dan kita terus bertekun di dalamnya, maka saudara dan saya akan berdamai dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Kita terus bertekun dan kita akan menerima penghiburan daripada Tuhan. Dan akhirnya kita akan menyadari bahwa iya ya, ternyata kalau saya bisa ada sampai hari ini, karena Tuhan begitu sayang kepada saya. Saudara, bukankah Tuhan Yesus sudah datang dari surga ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya? Bukankah hidup kita lebih berharga? Saudara, bukan berarti saudara bilang, berarti Tuhan gak senang kalau saya senang. Kalau saya punya ini dan itu dan senang, Tuhan gak senang. Saudara, bukan gitu ya. Tapi saudara, Tuhan gak mau sekali lagi hati kita berfokus kepada apa yang kita miliki lebih dari Tuhan. Dan kalau saudara bertekun, cara pandang kita akan berubah. Karena kita melihat bahwa kalau kita bisa hidup hari ini itu hanya anugerah Tuhan. Dan hidup kita begitu berharga untuk kita lah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Siapa kita? Bukankah kita begitu dihargai dan cintai oleh Tuhan? Dan Tuhan gak mau kita menyanyiakan hidup yang Tuhan sudah berikan. Dan kalau Tuhan memberikan pemberian-pemberian berkat-berkat, lihatlah itu sebagai anugerah dari Tuhan. Kita kan datang ke dalam dunia gak punya apa-apa saudara. Tapi kalau kita ada punya ini dan itu, bahkan hidup sendiri yang kita miliki ada dari Tuhan, kita akan memaknai hidup ini dengan cara bersyukur. Karena ada sukacita dan kita akan terus memberitakan tentang Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita akan melayani Tuhan. Kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Dengan harta yang kita punya, kita mau melayani Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan percayakan. Karena melihat hidup ini hanya dipercaya. Semua hanya anugerah Tuhan. Kan saya dan saudara sudah belajar konsep stewardship ya di dalam Tuhan. Semua kita ini hanya dipercaya. Bahkan hidup kita pun dipercaya oleh Tuhan. Saudara, tadi saya menyaksikan tentang ibu yang suami istri yang kemudian anaknya berhutang dan sebagainya. Sudah sampai saya datang ke sini. Kenapa saya tahu ceritanya? Karena
kemudian mereka memberanikan diri untuk di tahun baru, saya wawancara mereka dan bikin video, dan video itu menjadi kesaksian bagi ribuan orang jemaat. Mereka bersaksi tentang bagaimana Tuhan betul-betul menguatkan mereka. Ketika mereka hancur hati menghadapi begitu banyak kehilangan, anaknya sampai sekarang udah gak tahu. Boleh bilang kehilangan anak, kehilangan harta, bahkan kehilangan kesehatan. Ketika mereka bertekun di dalam Tuhan, Tuhan menghibur hati mereka. Bukankah Tuhan mengatakan, bahkan ayah dan ibu boleh meninggalkan kita, boleh melupakan kita. Tapi Tuhan kita tidak pernah melupakan anak-anaknya. Itu suatu sukacita. Dan itu yang mereka rasakan. Anaknya boleh melupakan, tapi sungguh mereka diberikan satu komunitas rohani, gereja Tuhan. Mereka kemudian sampai berobat ke rumah sakit, ya berobat sampai ke Penang waktu itu, ditolong oleh jemaat Tuhan. Mereka diberikan tempat tinggal, mereka ditolong di dalam hal ekonomi, dan bagaimana Tuhan menghibur, mengganti apa yang kehilangan mereka. Dan ketika mereka di dalam Tuhan, mereka melihat, wah ini sungguh luar biasa, dan itu yang mereka saksikan. Hidup mereka ceritakan menjadi kesaksian bagi jemaat Tuhan. Saudara dan saya mengalami cerita hidup yang berbeda-beda, saudara. Tapi marilah sekali lagi kita minta Tuhan berproses dalam hati kita, dan kita boleh sungguh melihat kehidupan ini seperti yang Tuhan mau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah mendengar kesaksian daripada wanita yang masih muda, namanya Joy Tanchi Mendoza, ya. Dia anak dari seorang pendeta, pendeta Dr. Peter Tanzi dan Ibu Deona. Saudara, sungguh ketika saya mendengar kesaksian saya, aduh, kok bisa begitu ya? Saudara, Joy ini ketika dia berusia 15 tahun, saudara, rumahnya kerampokan. Ketika itu pendeta Peter Tanchi dan istrinya sedang pergi untuk mengajar Alkitab, dan ada anak ini di rumah, dan tadinya dia mengundang teman-temannya untuk datang. Dan kemudian ada saudaranya juga datang, dan ternyata di belakangnya itu ada sekelompok perampok yang datang. Saudara, bukan hanya merampok, tapi 7 orang itu memperkosa anak ini, Joy yang masih umur 15 tahun. Dia mengatakan pada saat itu dia begitu hancur hati, Tuhan, saya bahkan belum pernah pacaran, belum pernah ciuman. Kenapa ini bisa terjadi? Dan pendeta Dr. Peter Tanji dan istrinya juga begitu hancur hati, saudara, karena mengalami peristiwa yang tidak pernah mereka bayangkan. Saudara, kalau kita berpikir, bukankah ini seorang hamba Tuhan? Bukankah ini seorang anak Tuhan? Mengapa Tuhan yang baik mengizinkan ini terjadi? Dan Joy ini kemudian setelah melalui masa-masa yang berat, saudara, dia sempat depresi, dan dia mengalami ketika di tengah-tengah orang banyak, dia merasa sendirian karena dia merasa bahwa hidup saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya masih muda tapi hidup saya udah gak seperti dulu lagi. Saya udah berubah karena apa yang dilakukan orang kepada saya. Dan kemudian Tuhan berproses di dalam hatinya. Tuhan mengubah hatinya sehingga Joy ini dia belajar untuk memberikan pengampunan. Memberi pengampunan kepada apa yang pernah dia alami kepada orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Saudara, kemudian yang paling menggetarkan ya, ibunya Ibu Deona ini mengatakan demikian. Kalau saya dalam waktu ini, dalam waktu-waktu mereka itu, kalau saya tidak berlari kepada Tuhan Yesus, lalu kepada siapa saya harus berlari? Kalau Tuhan Yesus tidak menjadi sandaran saya pada saat itu, saya sudah hancur. Saya harus berlari kemana? Tapi puji Tuhan, mereka berlari kepada Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berdamai dengan apa yang sudah dialami. Saudara, Joy ini salah satu dari 3 anak pendeta Peter Tansi. Dia kemudian menulis satu buku, Mengapa Tuhan yang Baik Mengizinkan Perkosaan Itu Terjadi. Dan dia dipakai Tuhan. Dia juga bertemu dengan seorang pria yang luar biasa, Edric Mendoza. Mereka punya anak-anak yang luar biasa. Dan kemudian mereka dipakai Tuhan untuk memberikan banyak pembinaan kepada pasangan-pasangan suami istri. Selalu luar biasa bagaimana Tuhan membentuk mereka. Tuhan memproses mereka. Dan Tuhan menguatkan mereka. Sehingga mereka mengalami bahwa Yesuslah satu-satunya sukacita terbesar. Hal lain
yang mungkin selama ini menjadi sandaran mungkin bisa direnggut. Hal lain boleh dirampas. Bahkan kesehatan kita sendiri boleh terampas. Tapi saudara, kalau kita punya Tuhan Yesus, kita akan mengalami satu penghiburan, satu kekuatan dan sukacita terbesar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, sudahkah Tuhan Yesus menjadi sumber sukacita kita? Sudahkah kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudahkah Tuhan Yesus yang kita terima sebagai juru selamat menjadi sukacita terbesar kita di dalam hidup kita? Jika belum, mau enggak saya dan saudara terus bilang sama Tuhan, jangan sampai ada berhala lain, jangan sampai ada ilah yang menghalangi kita untuk sukacita. Jangan sampai hidup kita enggak dipakai untuk bisa menceritakan tentang Tuhan. Tapi mari lihat hidup sekali lagi. Hidup yang berharga yang sudah Tuhan tebus. Hidup yang berharga yang boleh menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh memakai apa yang Tuhan berikan. Bahkan hidup kita, bahkan apapun. Untuk melayani Tuhan dan menyatakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Mau enggak saudara? Mari kita berdoa. Sudah di akhir tahun ini kita perlu mengakui terkadang iman kita lemah. Tapi kalau kita bisa beribadah sampai hari ini, bahkan dengar firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara untuk terus memeriksa hati kita. Benarkah sukacitaku yang terbesar sepanjang hidupku adalah Yesus, Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat. Sudah jangan sampai masih ada yang lain, masih ada yang menggesalkan kita. Jika saat ini ada doa-doa kita yang belum dijawab, bagaimana respon kita? Itu bisa menunjukkan siapa sesungguhnya yang menjadi prioritas kita. Biarlah Tuhan mengampuni kita. Saat kita memasuki akhir tahun, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan hidup atau masuk di tahun 2025. Sudah bagaimana nanti akan kita hidup? Mari janji sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan saya umur yang panjang, Tuhan masih memberkati hidup saya dengan segala yang saya miliki. Saya rindu bahwa hidup saya bisa melayani Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa menyaksikan siapa Tuhan Yesus yang saya percayai. Dan semua yang saya miliki saya mau pakai untuk memuliakan Tuhan supaya orang tahu Tuhanlah yang memberikan saya berkat. Tuhanlah yang memenuhi hidup saya. Mari berdoa secara pribadi depan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat kami. Dan kami bersyukur sebab inilah penghiburan dan sukacita kami yang sesungguhnya Tuhan. Sukacita kami yang terbesar di dalam hidup kami. Karena kemana kami akan pergi ketika banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak hal yang mengecewakan itu datang. Selain kepada Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh bertekun di dalam Tuhan sampai hari-hari ini. Apapun situasi kondisi kami boleh mengalami penghiburan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau melihat hati setiap kami Tuhan. Kau melihat janji kami. Tolong kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.